Perkenalkan, nama saya Salwas Nabida dengan NPM terakhir 388. Jadi mengenai soal ini, soal mengenai accounting for patents atau akuntansi untuk hak paten, saya akan membahas jawaban soal khususnya untuk menghitung carrying value paten pada tanggal 31 Desember 2016. Jadi langkah pertamanya itu adalah menentukan biaya mana yang dapat dikapitalisasi sebagai paten dan mana yang harus langsung dibebankan sebagai expense. Biaya penelitian pada tahun 2013 sampai 2014 itu sebesar 384.000 tidak dikapitalisasi karena termasuk biaya riset. Kemudian biaya desain prototipe pada Januari 2015 sebesar 87.600 dan biaya testing model pada Maret 2015 sebesar 42.000 juga langsung dibebankan karena masih termasuk tahap penelitian dan pengujian. Selanjutnya pada Januari 2016 terdapat biaya sebesar 59.500 untuk membayar engineer dan lawyer dalam proses pengajuan paten. Karena biaya ini berhubungan langsung dengan perolehan paten, maka biaya tersebut dikapitalisasi sebagai nilai paten. Jadi total biaya paten yang dicatat sebagai aset adalah 59.500. Kemudian kita menghitung amortisasi paten. Paten diberikan pada tanggal 30 Juni 2016 dan memiliki umur manfaat selama 17 tahun. Karena biaya terjadi sebelum 1 Juli, maka perusahaan menghitung amortisasi untuk 1 tahun penuh pada tahun 2016. Perhitungan amortisasi per tahun adalah 59.500 itu dibagi 17 tahun sehingga diperoleh amortisasi sebesar 3.500 per tahun. Kemudian kita cari carrying value-nya atau nilai buku paten per 31 Desember 2016. Kita mengurangi biaya paten dengan akumulasi amortisasi. Jadi 59.500 dikurangi 3.500 sama dengan 56.000. Maka carrying value paten pada 31 Desember adalah 56.000. Jadi tidak semua biaya yang berhubungan dengan penelitian itu dapat diakui sebagai aset, hanya biaya yang memenuhi syarat tertentu seperti biaya legal dan pengurusan paten yang dapat dikapitalisasi sebagai paten. Perkenalkan, nama saya Cika Lovelena Auradita dengan NPM terakhir 327. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan instruksi yang B. Annual amortization-nya 3.500, 5 years amortization 3.500 kali 5 sama dengan 17.500. Book value of original patent at 12/31/2020 59.500 dikurang 17.500 sama dengan 42.000. Kapitalisnya 42.000. Remaining life at Desember 2018 17 dikurang 2,5 sama dengan 14,5 years. But under annual conversion amortize over remaining legal life 42.000 dibagi 14 sama dengan 3.000 per tahun. Nomor amortization in 2018 because incurred after Juni 30. Amortization for 2019 sampai 2020 3.000 dikali 2 sama dengan 6.000. Book value-nya 42.000 dikurang 6.000 sama dengan 36.000. Jadi 42.000 ditambah 36.000 sama dengan 78.000. Jawabannya adalah 78.000. Saya Hoirunisa ingin menjawab B12.2 C. Yang pertama yaitu biaya yang dikapitalisasi sebagai paten Januari 2016 sebesar 59.500 ditambah Desember 2018 sebesar 42.000, hasilnya 101.500. Langkah kedua yaitu mencari amortisasi parents awal dari 2016 sampai 2014. Nah, paten diperoleh 30 Juli 2016 dengan useful life selama 17 tahun. Jadi amortisasi tahunan 59.500 dibagi 17 sebesar 3.500. Total amortisasi 2016 sampai 2018 yaitu 3.500 dikali 3 sebesar 10.500. Nilai buku paten akhir yaitu 2018 59.500 dikurangi 10.500 sebesar 49.000. Langkah ketiga yaitu tambahkan legal fees 2018. 49.000 ditambahkan 22.000 hasilnya 91.000. Hasil ini disebut sebagai carrying value awal 2019. Langkah keempat yaitu amortisasi
2019 sampai 2020. Amortisasi tahunan baru 91.000 dibagi 14 sebesar 6.500. Total amortisasi 2019 sampai 2020 yaitu 6.500 kali 2 sebesar 15.000. Carrying value 31 Desember 2020 91.000 dikurangi 13.000 sebesar 78.000. Angka yang terakhir yaitu revisi useful life 1 Januari 2021. Remaining use life direvisi menjadi 5 tahun. Amortisasi baru 78.000 dibagi 5 sebesar 15.600. Total amortisasi 2021 sampai 2023 yaitu 15.600 dikali 3 sebesar 46.800. Carrying value per 31 Desember 2023 yaitu 78.000 dikurangi 46.800 sebesar 31.200. Saya Mazanilta dengan MPM Mahir 281. Di sini saya akan menjawab poin A pada soal P12.3, yaitu poin A, menyusun bagian aset tak berwujud dalam laporan posisi keuangan Sandro SA per 31 Desember 2022. Di sini kita akan melihat berapa nilai bersih dari hak-hak istimewa yang dimiliki perusahaan. Bagian aset tak berwujud dalam laporan posisi keuangan bertujuan untuk menunjukkan nilai sisa atau nilai buku dari hak-hak istimewa yang dimiliki perusahaan setelah dikurangi pemakaian atau amortisasi. Yang pertama ada franchise atau waralaba, yaitu Sandro memiliki hak untuk mengoperasikan bisnis dengan nilai awal asetnya 58.700 yang didapat dari penggabungan uang muka tunai sebesar 15.000 dengan nilai sekarang dari janji pembayaran cicilan di masa depan sebesar 43.700. Karena Sandro memperkirakan hak ini bisa digunakan selama 10 tahun, maka setiap tahun nilainya berkurang atau amortisasi sebesar 5.870. Jadi pada akhir tahun 2022, nilai waralaba yang tersisa di catatan perusahaan adalah 52.830. Yang kedua ada paten, yaitu Sandro berhasil mendaftarkan sebuah paten. Dalam akuntansi, biaya yang boleh diakui sebagai nilai aset paten hanyalah biaya legal atau biaya pendaftaran, yaitu sebesar 17.600. Biaya riset atau eksperimen sebelumnya sebesar 65.000 tidak boleh dimasukkan sebagai aset, melainkan dianggap beban langsung. Paten ini diperkirakan bermanfaat selama 8 tahun, sehingga dalam 1 tahun nilainya berkurang sebesar 2.200. Hasilnya, nilai bersih paten pada laporan keuangan adalah 15.400. Yang terakhir ada trademark atau merek dagang, yaitu dibeli dari perusahaan lain seharga 36.000. Pada pertengahan tahun 2019, perusahaan memperkirakan merek ini berguna selama 20 tahun, yang berarti nilainya berkurang sebesar 1.800 setiap tahunnya penuh. Sejak dibeli hingga 2022, merek ini sudah digunakan selama 3,5 tahun. Totalnya pengurangan nilainya adalah 6.300. Oleh karena itu, nilai merek dagang yang dilaporkan sekarang adalah 29.700. Jika semua nilai sisa tersebut dijumlahkan, yaitu 52.830, 15.400, dan 29.700, maka total kekayaan Sandro dalam bentuk aset tak terlihat atau aset tak terwujud per 31 Desember 2022 adalah sebesar 97.930. Nama saya Tommy Aviala Armando dengan 3 digit NPM terakhir 260. Kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian soal P12.3 mengenai analisis beban aset tak berwujud Sandro SA tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Pertama, dari akun franchise ada 3 jenis beban yang muncul. Ada beban amortisasi sebesar 5.870 didapat dari nilai kos awal 5.800 dibagi masa manfaatnya per 10 tahun. Bebas fee franchise sebesar $45.000, yaitu 5% dari total pendapatan tahunan, dan beban bunga sebesar 6.118 yang dihitung dari 14% nilai present value utang wesel kita. Yang kedua, untuk akun paten, poin penting di sini adalah biaya eksperimen dan pengembangan laboratorium sebesar 65.000. Karena paten belum mencapai kelayakan ekonomis, biaya ini langsung diakui sebagai beban R&D, bukan aset. Nah, sedangkan untuk biaya registrasi hukum sebesar 17.600, kita kapitalisasi dan muncul beban amortisasi tahunan sebesar 2.200. Ketiga, akun merek dagang atau trademark, kita mencatat beban amortisasi sebesar
11.800. Selain itu biaya pembelaan hukum atau litigasi sebesar 10.200 juga langsung kita akui sebagai beban pada periode berjalan sesuai dengan standar akuntansi terkini. Jadi total beban yang muncul di laporan tambah rugi Sandro SA untuk tahun 2022 adalah sebesar $136.188. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Nama saya Nana Mikai, MPM akhir 394. Di soal pertama, PT Aura membeli PT Bintang seharga 2 miliar, sedangkan nilai aset neto PT Bintang itu hanya 1.500.000.000. Meskipun demikian, PT Aura ini tetap melakukan pembelian karena PT Bintang memiliki reputasi yang baik, pelanggan yang loyal, serta merek yang sudah dikenal oleh masyarakat. Nah, mengapa PT Aura ini tetap membeli PT Bintang dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan nilai aset netonya, dan apa kaitannya dengan goodwill? Nah, jawabannya, PT Aura itu tetap bersedia membeli PT Bintang dengan harga yang lebih tinggi karena perusahaan itu hanya melihat adanya nilai tambah yang tidak terlihat secara fisik. Nah, nilai tersebut ini berasal dari reputasi perusahaan, yaitu hubungan baik dengan pelanggan, kualitas manajemen, dan merek yang sudah dipercaya oleh masyarakat. Nah, selisih antara harga pembelian perusahaan ini dengan nilai aset netonya disebut goodwill. Nah, goodwill ini menunjukkan bahwa perusahaan yang dibeli sudah diperkirakan mampu memberi manfaat ekonomi dan keuntungan yang lebih besar di masa depan. Perkenalkan, nama saya Fajar Nabila dengan NIM terakhir fase 2. Nah, jadi pertama cari dulu beban amortasi per tahunnya. Nah, harga perolehan itu kan 800 juta dibagi masa manfaat 10 tahun, ketemu 80 juta per tahun. Lalu untuk langkah keduanya itu karena asetnya sudah dipakai selama 3 tahun, dari tahun 2024 sampai tahun 2026, berarti total akumulasi otomatisnya adalah 240 juta rupiah. Nah, angka akhir di Haikla kotak kuning tuh atau merah. Jadi terakhir tuh tinggal kurangin aja harga perolehan awal dengan akumulasinya. Jadi 800 juta itu dikurangin 240 juta. Nah, hasilnya nilai tercatat aset kita per 31 Desember adalah 560 juta rupiah.